A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ayo Ikut Aku ke Neraka. Cerita ini ditulis oleh Umma Laila. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Bagas segera turun dari mobilnya. Dia memindai penampilan Melanie yang wow, dengan baju yang lebih terbuka. Kenapa rambutnya kini panjang sepinggang? Bukannya rambut Melanie sebahu. Dan itu kenapa Melanie merias wajahnya? Biasanya kekasihnya itu hanya memoles wajahnya tipis-tipis natural. Melanie juga anti memakai baju yang terbuka seperti saat ini. Mel, kamu kenapa? Kok aneh gini sih? Melanie memeluk tubuh Bagas tanpa menjawab pertanyaan lelaki tersebut. Tentu saja Bagas kaget. Tubuhnya mematung tidak mampu membalas pelukan Melanie. Kamu gak suka aku tampil cantik seperti ini, say? Aku dandan buat kamu loh. Kamu jahat. Melanie merajuk. Udara semakin dingin. Bagas segera melepaskan jaketnya dan mengenakannya di tubuh kekasih yang sedang memeluknya erat. Bukannya gak suka, sayang. Malam ini kamu cantik kok. Cantik banget malahan. Tapi aku gak mau kalau kecantikanmu diumbar dan bisa dilihat oleh lelaki mana saja. Kalau ada orang yang iseng gimana coba? Melanie perlahan mengurangi dekapannya, memandang wajah kekasihnya dengan tatapan yang dalam dan penuh arti. Melanie bahkan memberikan senyuman termanisnya, lalu menggandeng pelan tangan Bagas agar masuk ke villa yang sudah mereka pesan. Bagas yang terlena hanya diam mengikuti keinginan wanita di hadapannya saat ini. Melanie tersenyum sangat cantik, membuat darah Bagas berdesir. Perlahan wajahnya mendekat ke arah wajah Melanie. Aku haus. Aku ingin minum, sayang. Duduklah sebentar. Aku ambil minuman dulu. Bagas terperanjat. Dia takut Melanie marah dengan perlakuannya tadi. Tapi sungguh penampilan kekasihnya itu malam ini sungguh menggoda. Parfum di tubuh Melanie sungguh memabukkan Bagas. Hampir saja dirinya tak kuat menahan gejolak jiwa lelakinya. Duduklah, sayang. Aku akan mengambilkan minuman untukmu. Melanie menuntun Bagas agar duduk di tepi ranjang. Melanie mengulurkan minuman kaleng ke arahnya. Dengan senyuman yang terus membingkai wajah putihnya, tubuhnya dia letakkan di samping Bagas. Bir. Bagas bertanya sambil menatap kaleng minuman di tangannya. Dahinya berkerut. Bukannya Melanie tidak minum alkohol. Di sini dingin, sayang. Minumlah untuk menghangatkan badan. Dengan ragu Bagas meminum minumannya. Namun saat Melanie hendak meminum minuman yang sama seperti dirinya, Bagas mengambilnya, lalu menggantinya dengan minuman bersoda lainnya. Kita akan punya banyak anak setelah menikah. Kamu jangan minum minuman ini. Aku tak suka. Ingat, kau harus menjaga kesehatanmu, sayang, demi calon anak kita di masa depan. Melanie tersenyum ramah. Dia meminum minuman bersoda yang dia terima dari tangan Bagas dan meminumnya perlahan. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan di antara mereka. Melanie berdiri, mengambil ponsel Bagas, lalu menyalakan sebuah musik. Bagi Bagas, sudah tidak ada rahasia lagi di antara mereka.
karena dirinya dan Melanie akan menikah. Bagas sudah terbiasa dengan tingkah Melanie yang suka mengotak-atik ponselnya untuk jaga-jaga agar Bagas tidak selingkuh. Kata Melanie waktu pertama kali memeriksa ponsel Bagas. Lagu Surrender mengalun merdu. Melanie meletakkan ponsel di atas nakas dan kembali duduk di samping kekasihnya. Tangan lembutnya menggenggam jemari lelaki di sampingnya. Lelaki yang mengaku sangat mencintainya. "Apa kamu mencintaiku, Bagas?" Bagas tersenyum. Tumben Melanie menanyakan soal cinta kepadanya dengan wajah sendu. Biasanya dia cuek saja, tidak terlalu melankolis. "Tentu saja sayang, aku sangat mencintaimu. Bukankah aku sudah melamarmu? Kita akan menikah tahun ini dan akan punya banyak anak seperti keinginanmu. Kamu bilang kalau menjadi anak tunggal sangat kesepian, jadi kamu ingin mempunyai banyak anak. Kenapa bertanya seperti itu? Kalau begitu, buktikan jika kamu sangat mencintaiku, Gas. Apakah dengan melamarmu belum menjadi bukti yang kuat jika aku sungguh mencintaimu, sayang?" Melanie menggelengkan kepalanya pelan. "Bukti apa yang kau inginkan, sayang? Hingga kamu yakin jika aku tulus mencintaimu?" Melanie perlahan mendekati Bagas yang terduduk di pinggir ranjang. Perlahan wajahnya mendekati wajah Bagas, lalu berbelok ke arah telinga Bagas. Suaranya mendesah mengeluarkan kata-kata. Hangat menghembus nafasnya membuat Bagas berkedip-kedip. "Aku ingin nyawamu, sayang. Berikan nyawamu padaku." Bagas terhenyak. Tangannya refleks menarik tubuh Melanie agar dirinya dapat melihat wajah kekasihnya itu. Wajah cantik itu kini berubah mengerikan. Matanya tersorot dendam yang membara. Wajah cantik yang penuh kelemah lembutan sirna dalam sekejap. "Kamu kenapa, sayang? Kamu sakit atau mabuk? Tapi kamu kan tidak minum bir." Bagas berusaha mengelus pucuk kepala milik Melanie karena khawatir dengan tingkahnya yang aneh. Namun saat tangannya terulur, pandangannya mengabur lalu dirinya tidak sadarkan diri. Kepalanya jatuh di pundak Melanie. Melanie tersenyum, lebih tepatnya menyeringai, merebahkan dengan kasar tubuh Bagas yang tak lagi bergerak. Jemari lentiknya mengusap lembut pipi Bagas, menatapnya cukup lama. Dari sorot mata Melanie nampak cinta. Namun detik kemudian, sorot mata itu berganti dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian. "Ayo kita bermain, Bagas sayang." Singkat cerita, "Sudah bangun, sayang?" Melanie menatap tubuh Bagas yang menggeliat terikat tali tambang. Bagas hanya bergumam tidak jelas karena mulutnya ditutup paksa oleh kekasih yang dia cintai. Perlahan Melanie membuka mulut Bagas yang tertutup lakban. "Sayang, ada apa ini? Kenapa aku diikat? Apa salahku, sayang?" Melanie tersenyum miris. "Kamu bilang kamu sangat mencintaiku, Gas." Melanie telah mengambil cutter yang telah dia siapkan. Cutter itu digoyangkan ke kanan dan ke kiri, tepat di muka calon suaminya itu. Bagas gemetar. Melanie yang dia kenal adalah Melanie yang lemah lembut, bukan Melanie yang ada di depannya saat ini. Dia seperti psikopat. "Kamu ingat dengan cutter ini, Gas? Aku memungutnya sewaktu sekolah dulu. Lebih tepatnya, aku memungut cutter ini di..." Melanie mendekatkan mulutnya ke pendengaran Bagas. "Waduk sermo kulon progo." Melanie mengangkat kembali wajahnya. Matanya menangkap lurus ke bola mata Bagas.
Wajah kekasihnya itu memucat, pucat seperti mayat Ayu sahabatnya. Ayu, Bagas bersuara lirih begitu mendengar Melani menyebut Waduk Sermo. Jangan sebut nama sahabatku dengan mulut kotormu itu. Keparat, kamu masih ingat dengan apa yang kalian lakukan dengan Ayu sahabatku? Kalian biadab. Kalian bukan manusia. Kalian iblis. Melani berdiri menatap tajam Bagas sambil berteriak. Tapi detik kemudian, gadis Ayu itu terdiam, lalu tertawa. Bagas ketakutan melihat emosi Melani yang berubah-ubah. Kekasihnya itu sudah menjadi orang lain. Bagas menggoyangkan kembali tubuhnya dengan kuat, berharap ikatannya terlepas. Tapi sia-sia, tali di tubuhnya tidak mengendur sedikit pun. Melani mendekati wajah Bagas, mengeluarkan isi dari cutter yang dia pegang, menempelkan benda tajam itu di pipi sang kekasih. Satu luka goresan di pipi sebelah kanan Bagas. Dengan pelan tapi pasti, Bagas meringis menahan sakit, tapi tidak sedikit pun melawan. Kenapa kamu diam saja? Tidak takutkah? Atau kamu sudah siap untuk bertemu dengan Ayu dan meminta maaf dengannya di akhirat? Melani menatap Bagas dengan heran, karena kekasihnya itu pasrah begitu saja menerima perlakuannya. Maafkan aku, Mel. Maafkan aku atas apa yang terjadi dengan Ayu. Aku menyesal. Suara Bagas bergetar. Maaf katamu, menyesal. Jangan mempermainkanku, Keparat. Melani membuka semua pakaian bawah Bagas. Cutternya dimainkan di atas organ sensitif milik Bagas. Penyesalanmu sia-sia, Bagas. Ayu tidak akan bisa hidup lagi. Kalian menodainya, lalu membuang mayatnya ke waduk tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bahkan dengan tega kalian merusak wajah Ayu yang tatkala itu sudah tidak lagi bernyawa. Kalian tidak layak untuk dimaafkan. Kamu... Bagas terbata begitu tahu jika Melani ternyata melihat semua yang mereka lakukan saat itu. Ya, aku melihat semuanya. Kalian perkosa Ayu, lalu membuang jasadnya di waduk. Kamu merayunya seolah kamu tulus mencintainya. Lalu kamu dengan kejam menodai dia. Kamu harus ke neraka, Bagas. Ayo ikut aku ke neraka. Akan aku antar kamu ke tempat yang pantas untuk makhluk berdebah macam kalian. Tubuh Bagas gemetar hebat mendengar ucapan Melani yang penuh kebencian itu. Maafkan aku, Mel. Aku waktu itu hanya disuruh sasa. Kenapa kamu tak melawan, Kenapa kamu tidak menolak? Tapi malah menikmati saat menyiksa Ayu sampai mati. Melani berteriak dengan nafas gos-gosan, menahan amarah. Aku mencintaimu, Mel. Jika dengan membunuhku kamu merasa puas, lakukanlah sesuka hatimu. Aku menyesal, tapi aku tahu permintaan maafku tak akan merubah segalanya. Melani meludah ke arah lantai. Bahkan ludahku terlalu berharga untuk kulempar di muka busukmu itu. Cinta kau bilang. Dulu kamu menggoda Ayu dengan kata-kata cinta. Setelah itu kau bunuh dia. Binatang. Maafkan aku, Mel. Sungguh aku mencintaimu.
Melanie berdecih. Mel, dengarkan aku. 6 bulan lalu waktu pertama kali kita bertemu, aku tahu kalau kamu adalah Melanie, sahabat Ayu yang aku bunuh. Walau kamu berusaha menutupi identitasmu, aku tahu kalau itu kamu. Aku mencintaimu, Mel. Demi Tuhan, aku pun menyesal telah melakukan hal mengerikan itu. Sebagai bukti penyesalanku, aku melamarmu. Bahkan tidak sedikit pun aku menyentuhmu. Demi menebus kesalahanku dengan Ayu, aku berjanji ingin membahagiakanmu, Mel. Percayalah denganku. Melanie terduduk di lantai begitu mendengar pengakuan Bagas, lalu menangis sesungguhkan. Cutter terlepas dari tangannya. Kedua telapak tangannya berpindah menutupi wajahnya yang telah basah oleh air mata. Maafkan aku, Melanie. Diam. Melanie menggila. Dia ambil tang penjepit di dalam tasnya. Detik kemudian tangan Melanie mengambil paksa lidah Bagas, lalu menjepitnya sekuat tenaga. Darah mengalir. Bagas menjerit. Melanie melepas capitannya dari lidah Bagas. Nafasnya memburu tidak beraturan. Dadanya naik turun. Jika kau mencintaiku, maka hiduplah. Hiduplah dalam penyesalan seumur hidupmu. Karena telah menghancurkan hidupku, brengsek. Melanie berteriak sambil menunjuk-nunjuk wajah Bagas yang telah penuh darah. Sementara itu, Bagas mengeluarkan air mata dan menutup matanya. Dia pasrah dengan apa yang akan terjadi dengannya. Dia tahu cepat atau lambat, dia akan mendapat balasan atas perbuatannya terhadap Ayu 5 tahun yang lalu. Dia akan mati di tangan sahabat perempuan yang dulu dia perkosa. Wanita yang sangat dia cintai. Kamu. Melanie menunjuk wajah Bagas dengan emosi yang memuncak. Bahkan kematian tidak cukup pantas untuk menebus kesalahanmu. Kamu terlalu bagus jika harus langsung mati. Hiduplah kamu selamanya di dalam penyesalan. Melanie dengan cepat mencapit kejantanan Bagas dengan tang. Bagas menjerit dan menggelepar. Singkat cerita, selamat malam. Dengan Rumah Sakit Mahardika, ada yang bisa kami bantu? Aku butuh ambulans. Ada yang sekarat. Kirim segera ke alamat Villa Melati, kamar nomor 190. Baik, Bu. Ambulans akan segera kami kirim di alamat yang... Suara telepon berhenti sepihak sebelum resepsionis rumah sakit mengucapkan salam. Sebenarnya aku juga menyukai Melanie. Tapi sialnya, Jonathan juga mengincar si Melanie. Maniak perempuan itu selalu suka yang bersih dan susah didapat. Salah satunya Melanie. Aku hanya mampu mengawasi pergerakan Joe dalam mendekati Melanie. Aku kalah sebelum perang. Joe lebih kaya dariku. Bukankah wanita akan lebih suka dengan lelaki yang lebih kaya daripada yang biasa-biasa saja? Aku yakin Melanie juga seperti wanita kebanyakan, suka dengan lelaki kaya. Namun ternyata saat Joe sedang gencar-gencarnya melancarkan aksinya, Melanie justru memilih Bagas. Aku kaget sekaligus tertawa mendengar berita bahwa Bagas dan Melanie akan menikah tahun ini. Jonathan nampak uring-uringan dan aku puas. Setidaknya Bagas jauh lebih baik untuk melindungi Melanie daripada si Jonathan yang maniak surga dunia seperti aku. Pagi itu, aku dapat kabar duka. Bagas ditemukan sekarat di sebuah villa di puncak. Cuy, lelaki ternyata sama saja. Kulangkahkan kaki untuk menjenguknya di sebuah rumah sakit ternama.
Walau bagaimanapun Bagas tetaplah sohib yang baik hati dan jarang menyakiti hati dengan perkataannya. Tidak seperti Jonathan, lelaki tapi mulut seperti emak-emak tukang gibah. Aku dengar kabar dari Sasa kalau Bagas sekarat. Tubuhnya penuh luka mengerikan dan kejantanannya rusak. Apa mungkin ada dendam dengan Bagas sehingga memperlakukannya begitu sadis? Tapi setahuku Bagas bukan tipe lelaki perusak wanita. Kenapa dirinya bisa mengalami kejadian mengerikan seperti itu? Saat sampai di bangsal tempat Bagas dirawat, aku melihat Melanie. Walau menangis ternyata dirinya tetap cantik dan mempesona. Pantas saja Jonathan sangat terobsesi dengan Melanie. Sementara Bagas mati-matian mencintai Melanie. Rasa inginku untuk memiliki gadis perawan itu muncul kembali. Toh Bagas sudah sekarat dan tak mungkin menikah dengan wanita cantik itu. Kutunggu hingga Melanie meninggalkan bangsal. Lalu perlahan kaki ini melangkah mendekati kamar Bagas. Ibunya nampak sangat bersedih. Wajar saja sih menurutku, karena Bagas adalah anak bungsu sekaligus anak kesayangan di keluarganya. Aku iri. Ku dekati Bagas. Dia sangat apa ya? Kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan saat ini. Kasihan, nelangsa, mengenaskan. Iya, mengenaskan adalah kata yang tepat untuk Bagas saat ini. Gas, ini gue, Galang. Are you okay? Aku berusaha membuka percakapan dengannya. Namun hasilnya zonk. Sorot matanya kosong. Tak ada kehidupan di sana. Gas, halo, are you okay? Aku mencoba sekali lagi. Dan kini sambil mengibaskan tangan tepat di wajahnya, berharap ada tanggapan. Namun hasilnya sama saja. Bagas terdiam dengan mata tanpa jiwa. Aku menyerah. Kemudian berbasa-basi sebentar dengan Purina, ibunya Bagas. Mas Agung, kakak tertuanya menjelaskan kronologi dan keadaan Bagas saat ini. Aku bergidik ngeri. Semoga aku dijauhkan dari perempuan-perempuan sadis, batinku. Saat aku hendak pergi dan melewati Bagas, tiba-tiba tanganku dicekal oleh Bagas. Aku berhenti lalu menatapnya. Apa? Bagas mengucap kata pelan dengan suara yang sulit didengar. Aku pun mendekatkan telinga ke mulutnya. Hai. Ku tarik telinga dan menatap bola matanya. Masih tetap sama. Sorot mata itu tak berjiwa. Dahiku berkerut. Hai. Apa maksudnya? Hati-hati di jalan mungkin maksud dari ucapannya. Taulah, tak ambil pusing. Aku pun pergi meninggalkannya. Beberapa hari, tak berselang lama dari kabar Bagas, Sasa kembali menghubungiku. Perempuan seksi yang menolak saat ku ajak kencan. Gegara minta bayaran 200 juta sekali tancap. Gila, duit dari mana? Maling. Iya Sa, ada apa? Tumben telepon gue. Gue gak punya duit 200 juta. Kalau lo mau yang tajir, sama cu aja. Sambutku sambil mengangkat panggilan Sasa. Mami, gue mau kasih kabar duka nih. Kabar duka? Aku mengulang perkataan Sasa. Kabar duka apaan? Bagiku kabar duka adalah gagal mendapatkan Melanie, sekaligus gagal mengencani Sasa gara-gara gak punya duit. Co tewas. What? Co tewas? Anjir, bulu kuduk gue merinding setelah mendengar kabar dari Sasa. Baru saja mendapatkan kabar tentang Bagas. Kini gantian gue mendapatkan kabar kematian Co. Gue harus seneng apa sedih nih? Secara pastinya gue gak punya pesaing buat dapetin Melanie yang masih suci lahir batin itu.
Lo udah ke tempat duka, Sa? Udah tadi, Lang, sama si Mela. Oke deh, nanti gue kesana sendirian aja. Selesai memberi salam terakhir untuk Jonathan, gue merebahkan badan di ranjang. Entah kenapa perkataan Bagas tempo hari tiba-tiba muncul di ingatannya. Hai, apa maksudnya? Gue mikirnya sampai pusing. Sahabat gue satu persatu terkena musibah yang baginya sangat mengerikan. Jangan sampai nasib gue sama seperti mereka. Amit-amit. Sudahlah. Galang tertidur. Dalam mimpinya dia melihat Cho melambaikan tangannya seolah mengajaknya agar ikut bersamanya. Galang perlahan melangkahkan kakinya ke arah Jonathan yang melambaikan tangan. Akan tetapi tiba-tiba Jonathan berubah menjadi sosok perempuan yang dia kenal. Perempuan yang dia hamili dan mati gantung diri karena dirinya menolak bertanggung jawab. Santi. Lalu sosoknya berubah kembali menjadi anak berseragam abu-abu. Ayu. Muka cantiknya berubah menjadi rusak. Galang terbangun dari mimpinya. Tubuhnya berkeringat padahal pendingin udara di kamarnya masih menyala. Galang mengusap kasar wajahnya. Mimpinya begitu nyata. Gila, serem amat mimpi gue. Seminggu setelah kematian Jonathan, mau gak mau gue harus kembali sibuk dengan pekerjaan. Terlebih gue harus pergi keluar pulau. Bosnya menyuruh menghandle masalah korupsi kantor cabang di Bali. Gue terpaksa berangkat. Gak makan gak kerja coy. Saat gue sibuk kembali dengan rutinitas hidup gue yang flat banget. Hingga tak mengetahui jika Bagas sahabatnya meninggal. Hingga seorang menelpon. Seseorang yang tak pernah gue sangka bakalan nelpon. Halo Mel, ada apa? Tumben telpon. Kamu di mana, Lang? Aku di Bali. Tapi besok pagi sudah clear. Jadi bisa pulang ke Jakarta. Ada apa emang, Mel? Gue tak mendapat jawaban dari pertanyaannya. Tapi justru suara isak tangis yang terdengar. Halo Mel. Kamu kenapa? Gue langsung panik dong. Gue tahu betul kalau Melanie adalah gadis yang lemah lembut. Itulah penyebab gue menaruh rasa pada Melanie. Lang, Bagas meninggal, gantung diri. Semua salah gue, Lang. Apa? Gue terduduk di pinggiran ranjang hotel. Tubuh rasanya lemas, tulang seperti mencair. Bagas sahabatnya kenapa sampai melakukan hal gila macam itu? Suara tangisan Melanie membuyarkan lamunan gue tentang kebodohan yang dilakukan oleh Bagas. Besok pagi gue pulang ke Jakarta, Mel. Kita ketemu. Kamu istirahat dulu, nanti sakit. Oke, Lang, terima kasih. Sama-sama, Mel. Sambungan berakhir. Galang mengacak-acak kasar rambut kepalanya. Ada yang tidak beres. Besok pagi Galang akan mengambil penerbangan pertama. Karena tak mungkin Galang pulang sekarang. Ini sudah tengah malam. Gue harus sedih apa bahagia nih? Bodoh amatlah. Tak sadar Galang tersenyum. Gue akan mengejar Melanie sekali lagi. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.